Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teuku Tiar Hardiansyah, salah seorang pengajar sejarah wajib di sekolah kita, di lembaga kita. Baik, kali ini kita akan mempelajari salah satu materi awal pada sejarah wajib sejarah Indonesia. Bab 1, upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi pada awal kemerdekaan. Dan tentu saja materi ini banyak memberikan pelajaran kepada kita bahwa mempertahankan NKRI yang begitu beragam, yang begitu banyak pemikiran, banyak suku agama, tentu tidak mudah. Namun memang sejarah telah menguji bangsa kita dari peristiwa-peristiwa yang ada bahwa kita berhasil menjaga bangsa ini dari perpecahan. Nah, kata kunci pada pembelajaran kali ini adalah disintegrasi. Berarti sudah kita bahas tadi pada pembukaan bahwasanya bangsa Indonesia pernah berjuang dengan segala cara untuk tetap teguh menjaga NKRI dari segala macam gangguan keamanan, dan tujuannya tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tetap eksis ya sampai selamanya. Dan tentu kita dapat mengetahui siapa saja pihak-pihak dari negeri sendiri yang menginginkan perpecahan Republik Indonesia. Tentu penyebabnya adalah beragam ya, dan kita akan pelajari pada 3 bagian besar penyebab pemberontakan yang terjadi di dalam negeri kita dari kurun waktu 1948 sampai 1965. Nah, kita lihat di sini tadi sudah kita bahas bersama bahwa bentuk pemberontakan dibagi 3 secara garis besar. Yang pertama, pemberontakan yang terjadi terkait dengan ideologi ya, atau perbedaan cara pandang atau perbedaan hal-hal yang mendasar yang dianut oleh sebagian orang Indonesia pada saat itu. Yang kedua, pemberontakan yang terkait dengan kepentingan golongan tertentu, dan yang ketiga, pemberontakan yang terjadi terkait dengan sistem pemerintahan pada saat itu. Nah, ini dia adik-adik semua, bagaimanakah nanti bentuk pemberontakan ini ya akan mencoba memecah bangsa Indonesia. Namun kita sekali lagi bersyukur bahwa memang negara kita tetap utuh hingga hari ini. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait dengan pemberontakan karena ideologi. Nah, ideologi ini bisa kita artikan sebagai cara pandang atau cara berpikir ya sekelompok orang terkait dengan hal-hal yang mendasar yang dia miliki. Nah, artinya kita mulai kalau ngomongin ideologi, memang dominannya ini akan kepada ideologi komunis yang memang pernah diperkenalkan tahun 1920-an oleh orang Belanda namanya Snevely, yang memang mendirikan ISDV di Indonesia saat itu ya, Indonesia Vereniging Demokratis Sosialis. Nah, ini ya, jadi memang intinya adalah menyebarkan ajaran-ajaran komunis di Indonesia saat itu ya, dan terakhir ditumpas pada tahun 1965. Nah, tahun 1948 pemberontakan PKI Madiun terjadi ya pada tanggal 18 September 1948 dengan pimpinan utamanya di sini adalah Musso, ketua Partai Komunis Indonesia ya, bersatu dengan Amir Syarifuddin ya, yang waktu itu mendirikan organisasi Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Tujuan mereka berdua tentu adalah ingin mendirikan negara Soviet Republik Indonesia. Dan mengapa Amir Syarifuddin di sini bergabung? Karena memang dia sangat kecewa karena memang dipecat oleh Komite Nasional Indonesia Pusat ya, sejenis MPR DPR saat ini, karena memang perjanjian Renville. Kenapa ada semua? Karena kita tahu bahwa perjanjian Renville ini membuat wilayah Indonesia semakin sempit karena memang menyisakan sebagian Sumatera ya, Banten dan Yogyakarta. Artinya di sini daerah-daerah yang lain bukan lagi wilayah Indonesia berdasarkan perjanjian Renville saat itu. Ya, ini dia pemberontakan PKI Madiun 18 September 1948, dan nanti akan ada penumpasan pemberontakan tersebut oleh ya Kolonel Gatot Subroto dengan instruksi langsung dari Presiden Soekarno ya untuk menghabisi gerakan PKI Madiun 1948. Nah, ini dia adik-adik semua tentang pemberontakan PKI Madiun. Nah, yang berikutnya tidak kalah fenomenal dari pemberontakan PKI Madiun 1948 ya, terjadi juga pemberontakan yang namanya Gerakan 30 September.
Nah, gerakan 30 September di sini saya berikan tanda kutip ya, didalangi oleh PKI ya, terjadi pada tanggal 30 September 1965 ya, ada sebuah kudeta berdarah yang membunuh 7 perwira TNI Angkatan Darat yang terjadi di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah, di sini latar belakang utamanya memang adalah kepemimpinan Presiden Soekarno yang memang beliau punya pemikiran yang namanya adalah Nasakom. Nah, Nasakom ini adalah pemikiran Presiden Soekarno yang memang dia berharap banyak bahwa ya Indonesia dapat bersatu dengan 3 kaki. Ya, nasnya adalah nasionalis, ya. A-nya adalah agama. Nah, komnya di sini adalah komunis, ya. Dia semua komunis. Ini artinya Soekarno berharap dengan 3 kaki ini maka Indonesia revolusinya konon katanya menurut Bung Karno itu bisa terjadi dengan sebaik-baiknya. Nah, ini dia ya peran PKI yang terlalu dominan karena memang Bung Karno sangat ya mengapresiasi pada PKI saat itu. Nah, maka dari itu di sini ya terjadilah kudeta berdarah pada tanggal 30 September 65 malam, atau menurut versi Bung Karno adalah beliau sebut sebagai gestok gerakan 1 Oktober. Ya, karena menurutnya terjadi pada 1 Oktober dini hari. Nah, dan akhirnya peristiwa ini menjadi tonggak sejarah ya, nanti orde baru akan muncul dan memang orde lama pimpinan Presiden Soekarno akan jatuh dan meredup dengan sendirinya, dan memang dimulai dari adanya Tritura 3 tuntutan rakyat dan pada akhirnya keluarnya surat perintah 11 Maret yang memang sampai sekarang ya kontroversinya masih sangat besar ya. Oke, maka dari itu di sini dalam beberapa sumber sejarah memang dinyatakan bahwa kudeta G30S didalangi oleh Partai Komunis Indonesia, walaupun memang banyak buku-buku sejarah yang dikeluarkan oleh banyak ahli ya memberikan banyak sudut pandang. Misalkan G30S terjadi karena memang adanya peran intelijen dari CIA, G30S PKI terjadi karena adanya peran Bung Karno, dan banyak lagi versi-versi dari banyak penulis sejarah. Nah, namun secara umum ya yang perlu kita ketahui bersama bahwa inilah pada dasarnya Partai Komunis Indonesia yang melakukan kudeta berdarah tersebut pada tanggal 30 September 1965. Nah, ini dia pemberontakan gerakan 30 September. Berikutnya adalah yang tidak kalah penting terkait dengan ideologi, adalah terkait dengan ideologi Islam. Kalau tadi pemberontakan gerakan 30 September didalangi oleh orang-orang yang ingin melembagakan komunis di Indonesia. Nah, untuk DITI di sini ya Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia itu awalnya dari Jawa Barat, pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Nah, latar belakangnya tidak jauh-jauh dari Amir Syarifuddin tadi, sama-sama terkait dengan perjanjian Renville di mana Jawa Barat bukan lagi wilayah Republik Indonesia. Ya, tadi sudah kita bahas wilayah RI pada perjanjian Renville memang semakin sedikit ya, sebagian Sumatera, Banten dan Yogyakarta. Nah, di sini SM Kartosuwiryo adalah seorang prajurit TNI ya, dia punya pasukan Laskar Hizbullah dan Sabilillah yang menurut aturan memang harus pindah masuk ke provinsi atau wilayah Indonesia yang 3 tadi, namun ternyata nggak pindah, dan memang akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1949 mendirikan negara Islam Indonesia dengan Islam sebagai ideologi utamanya. Nah, ini tentu sangat membuat pemerintah tidak bisa menerima. Ya, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan operasi penumpasan. Di sini didahului oleh operasi Pagar Betis yang dilanjutkan dengan operasi Baratayuda. Ya, artinya operasi Pagar Betis adalah pengepungan daripada markasnya, tentaranya, ya, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo beserta timnya dan anggotanya. Kalau Baratayuda langsung penumpasannya. Nah, ini pemberontakan DITI di Jawa Barat yang kemudian hari akan diikuti oleh beberapa daerah lain di Indonesia yang memang latar belakangnya adalah kekecewaan terhadap pemerintah Indonesia saat itu. Nah ya, namun bagaimanapun ya, untuk pemerintah Indonesia tentu itu adalah hambatan dan harus memang ditumpas gerakannya karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Nah, yang berikutnya DITI pun meluas ke Jawa Tengah. Di sini adalah
dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Somalangu, ya, karena memang gerakan ini terus terang menyatakan bahwa kami mengikuti DITI yang di Jawa Barat. Nah, ini jadi memang akhirnya pemerintah menumpas dengan operasi militer, ya, dengan gerakan Banteng Negara. Nah, intinya di sini memang Amir Fattah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur TNI, ya, dan pemerintah yang bertugas di daerah Tegal, Brebes dan sekitarnya itu sudah terpengaruh komunis. Nah, orang-orang kiri katanya, dan mengganggu perjuangan umat Islam. Jadi memang pemerintah RI dianggap tidak menghargai perjuangan Amir Fattah dan para pendukungnya selama pergerakan revolusi Indonesia atau pergerakan kemerdekaan Indonesia di daerah Tegal dan Brebes dan sekitarnya. Maka dari itu ada kekecewaan di sana, dan akhirnya mereka berdua menyatakan bahwa kelompok mereka mengikuti gerakan DITI yang di Jawa Barat. Nah, tidak kalah yang di Pulau Jawa, di Kalimantan Selatan pun ini terjadi. Ya, artinya ada seorang anggota Angkatan Laut Republik Indonesia yang membelot, berkhianat, namanya Kolonel Ibnu Hajar, yang memang dia menyatakan bahwa kami ikut gerakan DITI yang ada di Jawa Barat, ya, ikut gerakannya Sekar Maji Marjen Kartosuwiryo dengan mendirikan KRYT, Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas. Ya, ada beberapa buku yang nulis KRYT, ada yang menulis KRYIT, ya, intinya sama, dan memang menyatakan bergabung dengan DITI di Jawa Barat. Nah, ini untuk DITI yang di Kalimantan Selatan, dan yang di Sulawesi Selatan juga ini meluas ke daerah Indonesia Timur. Nah, kalau DITI di Sulawesi Selatan atau di Sulawesi tepatnya dipimpin oleh Kahar Muzakar, ya, KGSS. Dia adalah Komandan Grup Sulawesi Selatan. Nah, memang latar belakangnya adalah di sini pemerintah pusat, ya, mau membubarkan kesatuan ini. Artinya Kahar Muzakar menyatakan bahwa kok dibubarkan, kenapa? Karena aku sudah berjasa lo buat negara, ya, memerdekakan Indonesia dari Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan. Nah, terus juga selain itu akhirnya anggota KGSS dan dia tuh dimasukin dalam satu brigade, di Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya, karena lagi-lagi Kahar Muzakar sudah merasa aku berjasa lo buat negara. Namun memang akhirnya tuntutan ini tolak pemerintah. Nah, akhirnya pemerintah Indonesia hanya menerima anggota KGSS yang memenuhi syarat untuk dinas militer, enggak semuanya. Nah, ini artinya terjadi kekecewaan karena memang dirinya sudah merasa berjasa buat negara, tapi tidak dianggap setelah Indonesia merdeka. Ya, jadi Kahar Muzakar menyatakan ikut DITI di Jawa Barat. Nah, DITI, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Aceh, ini kalau kalian ketemu soal, ada soal yang memang bertanya, satu-satunya pemberontakan dalam negeri Indonesia yang berakhir dengan damai itu apa sih? Nah, jawabannya adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Aceh. Nah, yang sering ditanya adalah pimpinannya. Yang pertama adalah Daud Bere, itu yang pertama. Yang kedua adalah latar belakangnya, kenapa sih terjadi pemberontakan DITI di Aceh. Alasan utama yang memang menjadi latar utama selain tokohnya yang perlu kita ketahui tadi, Daud Bere, ya, adalah kekecewaan tokoh pimpinan Aceh atas keputusan melebur provinsi Aceh ke dalam provinsi Sumatera Utara. Ibu kota ini Medan. Nah, orang Aceh nggak terima ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang kenapa orang Aceh tidak terima dengan keadaan itu, karena memang pada awal kemerdekaan banyak orang-orang Aceh yang menyumbang tenaga, menyumbang uang, harta. Bahkan ada orang-orang Aceh yang menyumbang emas kurang lebih 30 kilo lebih untuk dibelikan pesawat Dakota. Ya, pesawat Dakota yang kemudian dijadikan pesawat kepresidenan pertama Republik Indonesia. Ada satu pasang di sana, kode registrasinya, ya, RI001 untuk presiden, RI002 untuk wakil presiden saat itu Soekarno dan Hatta. Sehingga akan sangat mengecewakan kalau jasa mereka, ya, tidak dalam tanda kutip dibayarkan dengan hal yang sepadan. Di sini dalam artian wilayah Aceh yang memang ingin berdiri sendiri sebagai provinsi. Nah, itu ya, adik-adik semua tentang DITI di Aceh.
ya. Jadi di sini dapat diselesaikan dengan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Nah, itu dia ya. Oke, ini DITI di Aceh. Nah, itu tadi pemberontakan yang terjadi karena memang ideologi, terutama ideologi agama dan ideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan karena beragam kepentingan di sini. Nah, yang pertama adalah pemberontakan Andi Aziz. Ya, latar belakangnya seringkali ditanya. Andi Aziz tidak menyetujui kebijaksanaan pemerintahan Presiden Soekarno pada masanya. Artinya memang di sini Andi Aziz ya, dia menentang kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dengan mengangkat senjata, sehingga memang dia dianggap sebagai pemberontak atau pembangkang. Nah, intinya apa? Dia tidak menyetujui kebijakan yang pertama, adanya tuntutan agar pasukan bekas Kenil, Koninklijke Nederlands Indisch Leger saja, ya. Kenil itu adalah tentara kerajaan Hindia Belanda yang memang bertanggung jawab atas keamanan di NIT, di negara Indonesia Timur, ya. Karena pada peristiwa Andi Aziz kita memang sedang menganut sistem bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Nah, yang kedua, sikap Andi Aziz yang ingin mempertahankan tetap berdirinya negara Indonesia Timur, ya, bentuk negara federalis. Dia setuju sebagai orang yang menganut bentuk negara federalis, dan penentangan atas masuknya pasukan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dari unsur TNI, ya. Nah, ini dia. Jadi memang terjadilah pemberontakan oleh Kapten Andi Aziz. Nah, ini pemberontakan karena kepentingan yang pertama. Yang kedua adalah terjadi di Bandung, ya, Jawa Barat, pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Di sini latar belakangnya adanya pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan kelompok kolonialis penjajah, ya, yang ingin tetap mempertahankan kepentingan ekonominya, serta adanya tanda kutip kepercayaan rakyat Indonesia akan datangnya Ratu Adil. Jadi gerakan ini menyatakan bahwa udah, masyarakat tenang aja, ikutlah dengan kami bahwa kami akan membuat Anda sejahtera. Nah, berarti tujuan utama dari pemberontakan APRA adalah mempertahankan bentuk negara federal dan mempertahankan adanya tentara sendiri. Nah, pada negara bagian RIS khususnya adalah negara Pasundan. Nah, akhirnya di sini APRA melakukan pembunuhan terhadap banyak orang di Bandung, di Jawa Barat saat itu, dan akhirnya di sini upaya penyelesaiannya adalah mengadakan perundingan dan mengirim bala bantuan militer ke Bandung. Akhirnya pimpinannya Kapten Raymond Westerling melarikan diri ke Singapura, dan di sini juga ada tokoh Indonesia Sultan Hamid II yang memenangkan sayembara untuk mendesain awal lambang negara oleh Presiden Soekarno, walaupun ujung-ujungnya Soekarno yang menyempurnakan itu, ya, lambang Garuda Pancasila yang sekarang. Nah, itu juga Sultan Hamid II terlibat dalam kegiatan pemberontakan tersebut, ya, sehingga mencoreng nama baiknya. Nah, inilah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, yang berikutnya adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan, RMS. Intinya adalah ingin mempertahankan bentuk negara federal, dan ini dilakukan awalnya provokasi oleh Dr. Christian Sumokil, Jaksa Agung Republik Indonesia Serikat yang anti Republik Indonesia Bersatu. Nah, akhirnya di sini memang awalnya gara-gara dia menyatakan bahwa tidak setuju dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali, sehingga nanti ujung-ujungnya di sini adalah, ya, bentrok, ya, antara anggota pro republik dengan anti republik. Nah, ini jadi memang RMS intinya latar belakangnya adalah ingin mempertahankan, ya, bentuk negara Indonesia Timur oleh Dr. Christian Sumokil. Nah, ini adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan. Nah, itu dia adik-adik semua, pemberontakan yang terjadi karena memang adanya kepentingan-kepentingan tertentu, yakni kepentingan dari beberapa orang yang memang ingin mempertahankan bentuk negara federal. Ya, mereka tidak ingin adanya bentuk negara kesatuan kembali di Indonesia. Nah, yang ketiga, di sini pemberontakan yang terjadi karena sistem pemerintahan, ya, yang memang sangat terkenal, PRRI Permesta, ya. Ini terjadi di Sumatera Barat dan di Sulawesi, dan latar belakang PRRI Permesta memang adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama di Sumatera dan di Sulawesi, terkait dengan otonomi daerah serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Artinya memang banyak veteran-veteran tentara Indonesia saat itu yang menyatakan, kok
gini banget ya. Artinya apa? Memang pemerintah pusat terlalu dominan dalam pengaturan anggaran negara, pengaturan otonomi daerah, sehingga memang pusat terlalu sentralisasi terhadap daerah. Sehingga nanti terjadi kekecewaan karena pemerintah pusat dianggap semena-mena dan terlalu banyak mengeruk pendapatan daerah, sehingga nanti kesejahteraan ya terutama tentara dan personil yang lain terkait dengan kemiliteran itu di Sulawesi dan Sumatera dianggap kurang. Nah, akhirnya seruan ini semakin meluas, terjadi tuntutan otonomi daerah dan memang mendapat dukungan terutama dari sejumlah perwira militer. Ya, maka terjadilah PRRI Permesta, dan di dua daerah ini ya, adik-adik sekalian, soal yang sering ditanyakan adalah ya di sini adalah terbentuknya dewan-dewan ya, dewan-dewan yang didirikan oleh perwira tinggi ya. Pertama Dewan Banteng ya, tanggal 20 Desember 1956 di Sumatera Barat oleh Letkol Ahmad Hussein ya, sekaligus menjadi pimpinan utama PRRI. Nah, Dewan Gajah 22 Desember 56 di Sumatera Utara oleh Kolonel M. Simbolon. Dewan Garuda dibentuk pertengahan Januari 1957 oleh Letkol Barlian, dan Dewan Manguni itu pada tanggal 17 Februari 1957 di Manado oleh Mayor Somba. Nah, artinya dewan-dewan daerah ini bertujuan nantinya akan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Nah, itu ya. Dan berikutnya kita juga akan membahas tentang bagaimana peran Bijenkoms for Federal Overleg. Nah, badan musyawarah negara-negara bagian yang memang latar belakangnya itu dibentuk oleh Belanda ya, lewat Hubertus Johannes van Mook ya, salah seorang yang diminta langsung oleh kerajaan Belanda tanda kutip untuk mengobok-obok atau menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena memang setelah Indonesia merdeka memang hanya Belanda yang bandel ya, belum mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure. Nah, artinya di sini BFO ya, Badan Permusyawaratan Negara-Negara Federal, ini memang intinya adalah pertentangan antara kaum yang menghendaki adanya negara federal atau Republik Indonesia Serikat tetap diteruskan ya, dan ada yang memang pingin negara Indonesia tetap menjadi negara kesatuan, yakni golongan unitaris. Dan memang pada akhirnya ya BFO bubar, dan memang pada tanggal 17 Agustus 1950 negara Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar dan kembali menjadi NKRI, dan terus berlangsung dinamikanya hingga detik ini ya. Ini dia artinya Bijenkoms for Federal Overleg merupakan satu badan yang memang dibentuk oleh Belanda khusus menangani persiapan pembentukan Republik Indonesia Serikat, namun itu tidak berlangsung lama. Nah, artinya apa adik-adik semua? Di akhir pembelajaran pada bab 1 ini mari kita merefleksi dari konflik menuju konsensus atau kesepakatan ya. Konsensus ini artinya menurut KBBI adalah kesepakatan atau permufakatan bersama yang dicapai melalui kebulatan suara. Artinya memang konsensus ini bersifat abstrak sehingga tidak mempunyai keterlibatan terhadap politik praktis. Yes, tapi akan dalam prakteknya konsensus dapat mempengaruhi politik. Nah, itu dia. Jadi adik-adik semua, intinya adalah konflik yang terjadi pada bangsa kita pada masa-masa terdahulu hendaknya dijadikan renungan bahwa konflik serupa tidak boleh terjadi lagi di negara kesatuan Republik Indonesia pada masa yang akan datang. Kenapa? Karena memang itu jika tidak ditangani dengan baik maka akan membuat atau membentuk calon-calon ya, atau benih-benih disintegrasi bangsa Indonesia jika memang penanganannya tidak dilakukan dengan baik. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk ya pertemuan pada bab 1 ini. Bagaimana kita mengambil hikmah dari setiap peristiwa sejarah yang ada terkait dengan bagaimana adanya upaya dari orang-orang bangsa Indonesia sendiri untuk menghancurkan bangsanya, dan mungkin mengambil keuntungan dari setiap pemberontakan yang dia dalangi atau yang dia rencanakan.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, selamat belajar. Sejarah itu menyenangkan. Dari sejarah kita dapat belajar untuk memperbaiki masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.